Alhamdulillah yang kami hormati keluarga besar Bapak Moko, semoga senantiasa sehat, bahagia, dan penuh barokah Allah. Yang kami hormati pula seluruh jajaran pengurus Panti Asuhan Yatim Piatu Du'afa Mustika Tama, Bapak Paiman, Bapak Haji Muhammad Yamin, dan seluruh pengurus. Dan kami hormati pula Bapak Lurah yang berkenan hadir ke sini untuk menyaksikan serah terima wakaf, yaitu Bapak Haji Muhammad Marwan. Matur nuwun nggih Pak Lurah sudah berkenan hadir ke sini. Semoga kita semua senantiasa penuh dengan pahala, penuh dengan amal soleh, dan penuh barokah Allah. Allahumma amin. Yang kami sayangi anak-anakku, saya mau nyapa anak-anak dulu. Santri, 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 santri. Tepuk satu, pinter. Tepuk dua. Yang keras sekarang, sekeras-kerasnya semangat semua. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no, pinter semuanya, yes. Siapa yang mau dapat hadiah? Lebih keras, siapa yang mau dapat hadiah? Iya, pinter. Jadi mohon maaf Pak Moko, tadi saya agak terlambat karena bawa cangkingan Pak. Anak-anak itu ya, kalau iya. Soalnya 29 anak di sini, kalau saya datang tuh semuanya pengen meluk semua Pak Ustadz ini ya. Jadi Pak Pamungkas terharu betul Pak, saya sangat terharu. Ini 29 anak meluk kami semua Pak. Nggih, karena dianggap kami semua sebagai orang tuanya. Allahu Akbar. Santri, apakah rukun Islam yang pertama? Apakah rukun Islam yang kedua? Ketiganya? Keempat? Kelima pergi haji naik pesawat. Wush, wush. Siapakah Tuhan kita semua? Siapakah Nabi kita semua? Islam agamaku, Al-Quran, muslimin muslimat saudaraku. Hore, tepuk tangan. Semoga jadi anak soleh dan solehah. Allahumma amin. Nggih, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kasir kepada keluarga besar Bapak Moko. Saya sangat terharu waktu Bapak Moko telepon itu, saya terharu, sangat terharu. Kemudian di sini juga Masya Allah sampai speechless, nggih, tidak bisa sanggup berkata-kata. Karena saya juga sudah tidak punya bapak, jadi merasakan bagaimana perjuangan seorang ayah untuk bisa membahagiakan anak-anaknya. Dan ternyata Bapak Moko adalah anak yang kita berhusnudzon pada Allah, anak yang dipilih oleh Allah untuk menjadi doa anak yang soleh, yang pahalanya terus mengalir. Dan juga wakaf dari Bapak Moko. Wakaf itu artinya adalah pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat ya. Pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat. Maka mobil yang diwakafkan ini adalah pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat untuk Bapak Moko, almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda. Allahumma amin. Jadi jamaah, saya jadi teringat kisah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang sulit. Kenapa sulit? Yang pertama, kondisi musim paceklik. Musim paceklik. Paceklik sulit, musim panas. Dan yang kedua, musuhnya pun bukan main-main. Negara superpower waktu itu yaitu Romawi. Nah, jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW menawarkan para sahabat, siapa yang bisa menolong agama Allah dengan mewakafkan kendaraannya. Maka majulah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang beliau dengan luar biasa dermawannya. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan beliau mewakafkan 940 kuda plus 60 unta. Subhanallah. Santri, dulu kuda dan unta adalah kendaraan.
kendaraan. Maka ini sebanding sekarang dengan mobil. Dalam kondisi paceklik, saya jadi ingat sekarang kita juga dalam kondisi paceklik, dalam kondisi pandemi yang sudah hampir 1 tahun dan belum ada tanda-tanda berakhir. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Moko sekeluarga dilapangkan rezekinya oleh Allah. Bukan hanya dilapangkan rezekinya, tapi juga dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi disebutkan kok bisa condong ke sini, saya juga ini semua dari Allah, Pak. Ya, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Kemudian dimantapkan hatinya. Karena memang ketika kita mau beramal soleh sampai nanti kita di akhir hayat itu selalu dihalang-halangi setan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu dihalang-halangi terus. Saya maklum, waktu itu saya juga mohon maaf Pak Moko, bukan bermaksud apa-apa. Saya paham ini pasti ujian ya. Makanya saya setelah Pak Moko bilang begitu saya diam saja. Ini ujian dari Allah, bisa lewat atau tidak. Ternyata beliau memang luar biasa karena iman beliau juga insya Allah kuat, amal solehnya juga luar biasa. Subuh selalu jamaah di masjid Pak. Jadi Pak Moko ini Masya Allah senantiasa subuh berjamaah di masjid, di tengah kesibukannya juga ikut pengajian. Setelah subuh dulu pengajian sampai waktu syuruk nih Pak nggih. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala teguhkan hatinya dengan izin Allah, karena ingat sekali saya bagaimana ujian bagi orang yang mau bersedekah ya.